Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran matematika. Di video pembelajaran kali ini kita masih belajar terkait SPTLDV dan model matematika. Masih sama seperti di video sebelumnya. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar menentukan daerah himpunan penyelesaian suatu pertidaksamaan linear dua variabel. Ini yang minggu lalu ya. Nah, sekarang yang akan kita pelajari yaitu masih sama menentukan daerah himpunan penyelesaian suatu pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, di sini disajikan tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel yaitu 3x ditambah y kurang dari 9. Nah, ingat ya, kemarin kan SPTLDV itu bisa tandanya itu kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan ya. Yang kemarin kita sudah belajar dengan tanda kurang dari sama dengan ya. Sekarang menggunakan tanda kurang dari. Nah, langkah yang pertama kita perlu menentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, cara menentukan titik potongnya dirubah ke bentuk persamaan, yaitu 3x ditambah y sama dengan 9. Dengan cara x dimisalkan dengan 0 dan y dimisalkan dengan 0. Yang pertama x dimisalkan dengan 0, berarti 3x ditambah y sama dengan 9. Berarti 3 dikali 0 ditambah y sama dengan 9. 0 ditambah y sama dengan 9. Y sama dengan 9. Ketika x-nya 0, maka y-nya 9. 0,9. Selanjutnya masuk ke y sama dengan 0. Y sama dengan 0, maka 3x ditambah y sama dengan 9. 3x ditambah 0 sama dengan 9. 3x sama dengan 9. X sama dengan 9 dibagi 3. X sama dengan 3. Ketika y-nya 0, maka x-nya 3. Diperoleh 3,0. Selanjutnya kita menggambar grafiknya. Tadi diperoleh titik 3,0 dan 0,9 ya. Kita gambar dulu titik 3,0. Titik 3,0 di mana 3 itu sebagai x, 0 itu sebagai y ya. Dan ini 0,9, 0 sebagai x dan 9 sebagai y. X sama dengan 3 di mana? Di sini. Nih, di sini. Kemudian y sama dengan 0 di sini. Ya. Lagi x sama dengan 0 di mana? Di sini. Y sama dengan 9 di mana? Di sini. Nah, titik tepat di angka 3 dan angka 9 kita hubungkan dengan garis. Nah, seperti itu. Garis ini. Nah, itu gambar grafiknya ya. Nah, setelah kita menggambar grafik, kemudian langkah yang ketiga itu mengambil sembarang titik uji yang terletak di luar garis 3x ditambah y sama dengan 9. Misalkan titik 0,0. Nah, kita mengambil titik ujinya itu 0,0 saja ya, biar mudah. Titik 0,0 disubstitusikan ke pertidaksamaan 3x ditambah y kurang dari 9. Nah, perhatikan sini 3x ditambah y kurang dari 9. 3 dikali 0 ini 3 dikali 0 ditambah 0 kurang dari 9. 3 kali 0, 0 ditambah 0 tentunya 0 ya. Jadi dihasilkan 0 kurang dari 9. Nah, menghasilkan pernyataan yang benar. Jika pernyataannya benar, maka bagian belahan bidang yang memuat titik uji 0,0 merupakan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3x ditambah y
kurang dari 9. Nah, kita masuk ke daerah himpunan penyelesaiannya ya. Di sini kurang D ini, DHP. Ini di sini DHP. DHP, daerah himpunan penyelesaian. Nah, caranya gimana? Tadi kan menghasilkan pernyataan yang benar. Jika pernyataan yang benar, maka daerah yang memuat titik uji 0,0 itu merupakan daerah himpunan penyelesaian. Ingat, titik uji 0,0 di mana? Nah, kalau dari grafiknya ini kan, ingat titik uji 0,0 itu selalu di sebelah kiri garis ini. Ini garis. Nah, sebelah kiri garis berarti titik uji 0,0 di mana? Di sini. Karena pernyataannya benar, maka daerah yang memuat titik uji itu merupakan daerah himpunan penyelesaian. Mana ini? Nah, ini kan daerah titik 0,0. Terus, yang Bu Guru arsir warna pink, ini itu tidak memuat titik uji. Karena pernyataannya benar, maka yang merupakan daerah himpunan penyelesaian itu yang memuat titik uji yang diarsir merah gitu. Kita masuk ke cara menggambarnya. Ini masih dalam bentuk grafik ya, gambar grafik tadi. Yang persamaan ini gambar grafiknya. Sekarang kita langkah-langkah menggambarnya ya. Cara menggambarnya, kalau tadi kan yang ini sudah langsung jadi. Yang ini sudah langsung jadi. Ini langkah-langkahnya. Nah, pernyataan benar 0 kurang dari 9. Karena pernyataan benar, maka daerah yang memuat titik uji 0,0 merupakan DHP, daerah himpunan penyelesaian. Nah, titik uji 0,0 di mana? Ingat, ketika kalian sudah menggambar grafik, pastikan nanti kalian akan memperoleh garis ini ya. 2 titik yang sudah dihubungkan. Nih garis yang hitam yang Ibu tandai dengan warna ungu. Itu. Nah, daerah titik 0,0 itu merupakan sebelah kiri dari garis yang ini. Mana berarti sini? Titik 0,0 itu di sini, daerah titik uji 0,0 sebelah kiri. Pokoknya sebelah kiri garis ini. Nah, ini sebelah kiri garis ini itu merupakan titik uji 0,0. Karena pernyataannya benar, maka daerah yang memuat titik uji 0,0 merupakan DHP. Berarti yang sini, karena ini daerah titik uji 0,0. Ini DHP-nya. Ya. Kalau yang sebelah sini itu bukan DHP dan bukan daerah titik uji 0,0 ya. Itu udah. Kita lanjut lagi ke menentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Kalau di pertemuan sebelumnya kita memperoleh DHP yang ini ya, di pertemuan sebelumnya. Kita masuk ke contoh lagi, menentukan daerah himpunan penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, di sini ada perintah, tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan 2 variabel berikut. X ditambah Y kurang dari sama dengan 9, 6X ditambah 11, Y kurang dari sama dengan 66, di mana X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Langkah-langkah untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut bisa dilihat. Yang pertama,
sama menentukan titik potong X ditambah Y sama dengan 9 dan 6X ditambah 11Y sama dengan 66 dengan sumbu X dan sumbu Y. Caranya masih sama, X dimisalkan 0 dan Y dimisalkan 0 ya. X dimisalkan 0 untuk persamaan X ditambah 9, X ditambah Y sama dengan 9 ya. X ditambah Y sama dengan 9, X ditambah Y sama dengan 9, X nya dimisalkan 0 ditambah Y sama dengan 9, maka Y sama dengan 9. Y dimisalkan dengan 0, berarti kan X ditambah 0 sama dengan 9. X sama dengan 9, sehingga diperoleh ketika X-nya 0, maka Y-nya 9. Ketika Y-nya 0, maka X-nya 9 ya. Gitu. Selanjutnya di persamaan 6X ditambah 11Y sama dengan 66. Caranya sama, X sama dengan 0. X sama dengan 0. 6X ditambah 11Y sama dengan 66. 6 dikali 0 ditambah 11Y sama dengan 66. 0 ditambah 11Y sama dengan 66. 11Y sama dengan 66. Maka Y sama dengan 66 dibagi 11. Y sama dengan 6. Ketika X-nya 0, maka Y-nya 6. Gitu. Selanjutnya kita ke Y sama dengan 0. 6X ditambah 11Y sama dengan 66. 6X ditambah 11 kali 0 itu 0 sama dengan 66. 6X sama dengan 66. Maka X sama dengan 66 dibagi 6. X sama dengan 11. Ketika Y-nya 0, maka X-nya 11. Nah, sehingga diperoleh 11,0 dan 0,6 ya. Karena tadi di persamaan X ditambah Y sama dengan 9 itu diperoleh 0,9 dan 9,0. Sedangkan di persamaan 6X ditambah 11Y sama dengan 6 diperoleh 11,0 dan 0,6. Kita gambar grafik dulu terkait persamaan X ditambah Y sama dengan 9. 0 sebagai X, 9 sebagai Y, 9 sebagai X, dan 0 sebagai Y. X sama dengan 0 di mana? Di sini. Y sama dengan 9 di mana? Di sini. Kemudian Y sama dengan 0 di sini. X sama dengan 9 di mana? Di sini. Nah, titik 9 dan titik 9 yang ada di sumbu X dan sumbu Y kita hubungkan, kita tarik garis. Nah, dah itu garisnya ya, nggak usah langsung kayak gini, yang penting kalian paham cara membuat garisnya. Selanjutnya ke ini 11,0 dan 0,6. 11 itu sebagai X, 0 itu sebagai Y, dan 0 sebagai X, 6 sebagai Y. Ya, X sama dengan 11 di mana? Di sini. Ya. Y sama dengan 0 di mana? Di sini. X sama dengan 0 di mana? Di sini. Y sama dengan 6 di mana? Di sini. Kita hubungkan titik 11 di sumbu X dan titik 6 di sumbu Y. Kita hubungkan. Nah, itu gambar grafiknya ya. Seperti itu cara gambarnya. Dah, setelah selesai, kita lanjut ke mengambil sembarang titik uji. Nah, ingat, titik uji masih sama 0,0,
titik 0,0 disubstitusikan ke pertidaksamaan, ke masing-masing pertidaksamaan. Yang pertama itu X ditambah Y kurang dari sama dengan 9 dan 6X ditambah 11 Y kurang dari sama dengan 66. Nah, disubstitusikan ke pertidaksamaan yang pertama. X ditambah Y kurang dari sama dengan 9. Berarti X 0 ditambah Y 0 kurang dari sama dengan 9. Maka diperoleh 0 kurang dari sama dengan 9. Betul ya, karena 0 itu lebih kecil dari 9. Karena 0 ditambah 0 kurang dari 9 merupakan pernyataan benar, maka bagian belahan bidang yang memuat titik uji 0,0 merupakan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X ditambah Y kurang dari 9. Kita langsung lanjut ke pertidaksamaan yang kedua, yaitu 6X ditambah 11Y kurang dari sama dengan 66. Nah, ini di sini 6 dikali 0 ditambah 11 dikali 0 kurang dari sama dengan 66. Diperoleh 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 66. 0 tambah 0 itu 0 kurang dari sama dengan 66. Benar ya, karena 0 itu lebih kecil dari 66. Karena 0 ditambah 0 kurang dari 66 merupakan pernyataan benar, maka bagian belahan bidang yang memuat titik uji 0,0 merupakan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 6X ditambah 11Y kurang dari sama dengan 66 gitu. Ya. Nah, ini menentukan irisan atau interseksi dari grafik X ditambah Y kurang dari sama dengan 9 dan 6X ditambah 11Y kurang dari sama dengan 66. Ini merupakan grafik daerah himpunan penyelesaiannya ya. Ini seperti ini. Ini kan udah instan, kalian mungkin caranya bingung ya. Tadi di pertidaksamaan yang pertama itu kan menghasilkan 0 kurang dari sama dengan 9. Yang pertidaksamaan yang kedua 0 kurang dari 66. Keduanya itu pernyataan benar. Pernyataan benar itu maka daerah yang memuat titik uji itu DHP. DHP daerah himpunan penyelesaian ya, daerah himpunan penyelesaian. Nah, kita lihat dulu dari grafik ini coba. Nah, grafik yang pertama tadi kan pertidaksamaan yang X ditambah Y kurang dari sama dengan 9 ya. Itu kan garisnya yang ini. Nah, garisnya yang ini. Ya enggak? Garisnya yang ini, yang ini. Ya, gambar grafiknya yang ini. Nah, karena 0 kurang dari sama dengan 9 itu pernyataan benar, maka daerah himpunan penyelesaiannya itu yang memuat titik uji. Kalau dari garis ini, titik ujinya itu yang mana? Sebelah kiri. Ingat, daerah titik uji itu sebelah kiri garis. Lihat garis yang ini ya. Nah, sebelah kirinya mana? Berarti sini. Daerah titik ujinya. Tuh. Nah, ya. Itu kemudian pertidaksamaan yang kedua juga menghasilkan 0 kurang dari sama dengan 66. Garisnya yang mana? Yang ini. Nah, dari garis itu mana yang merupakan daerah titik uji, bagian dari daerah titik uji. Karena pernyataannya benar, maka yang DHP itu yang memuat daerah titik uji. Dari garis yang ini, yang warna ungu, mana yang merupakan daerah bagian dari titik uji. Nah, dilihat garisnya.
ini ya. Udah. Harusnya sampai sini nih, sampai penuh, sampai ujung garis yang warna ungu. Nah, gitu. Nah, terus mana Bu daerah himpunan penyelesaiannya? Daerah himpunan penyelesaiannya itu ini, yang ada arsiran pink sama arsiran ungu. Nih, berarti ini DHP-nya. Nah, situ. Garis yang ada arsiran pink sama arsiran ungu. Lebih ini gambarnya, prosesnya yang udah jadi yang ini. Tuh. Ya. Tadi kan daerah yang ini tuh ada arsiran warna ungu sama arsiran warna pink. Jadi arsiran warna ungu sama warna pink itu yang menumpuk, itu yang namanya DHP. Ya. Udah, kita langsung masuk ke model matematika. Nah, kita kemarin sudah belajar model matematika, sekarang kita kasih contoh lagi. Produsen sepatu membuat 2 model sepatu menggunakan 2 bahan yang berbeda. Komposisi model pertama terdiri dari 200 gram bahan pertama dan 150 gram bahan kedua. Sedangkan komposisi model kedua terdiri dari 180 gram bahan pertama dan 170 gram bahan kedua. Persediaan di gudang bahan pertama 72 kg dan bahan kedua 64 kg. Harga model pertama adalah 500.000 dan model kedua 400.000. Jika disimpulkan atau disederhanakan dalam bentuk tabel menjadi berikut. Nah, caranya kita kan ini mau bikin sepatu, bikin 2 model. Maka model yang pertama kita misalkan X, model yang kedua dimisalkan Y. Bu, yang dimisalkan itu modelnya atau bahannya. Nah, yang dimisalkan itu apa yang mau kalian buat. Nah, ini kan kita mau buat sepatu dengan 2 model. Maka yang dimisalkan X dan dimisalkan Y itu model sepatunya, bukan bahan pertama dan bahan kedua. Tapi yang dimisalkan itu apa yang dibuat. Misal besok ada contoh, Ani akan membuat roti coklat dan roti keju. Maka yang dimisalkan itu roti coklat X, roti keju Y. Begitu ya. Yang dimisalkan itu apa yang akan kita buat, bukan apa yang bahan-bahan apa yang untuk membuat yang akan kita buat gitu ya. Udah, setelah dimisalkan kita terbentuk grafik ya, tabel. Di sini tabel di kolom yang kedua ini diisi model 1, kolom ketiga model 2, ada batasan juga. Nah, di sini di baris kedua ada bahan 1, ada bahan 2. Nah, caranya gimana? Kita langsung lihatnya seperti ini. Model 1. Model 1 kita membutuhkan bahan yang ke-1 berapa? Coba berapa ini? Terdiri dari 200 gram. Nah, 200 gram. Kemudian bahan kedua 150 gram di sini. Oke. Kemudian model yang kedua terdiri dari 180 gram. Di sini bahan yang pertama 180, bahan yang kedua 170 gram ya. Persediaan di gudang bahan itu 72 kilo. Nah, 72 kilo di sini dirubah ke bentuk gram. Ya, dikalikan 1000. 72 kilo dirubah gram itu dikali 1000 ya, 72 dikali 1000 sehingga hasilnya 72.000 batasannya, dan 64 kg untuk bahan kedua sama dirubah ke gram jadi 64.000 gram. Nah, udah, sehingga kita dapat membuat model matematika yang pertama itu 200. Dari sini ya, dari yang ini 200 X ditambah 180
Y kurang dari sama dengan 72.000. Ingat, kenapa tandanya kurang dari sama dengan, Bu? Karena persediaan di gudang itu hanya pol sampai 72 kilo atau sampai 72.000 gram. Berarti kan tandanya harus kurang dari sama dengan 72 kilogram atau 72.000 gram. Berarti kalau misalnya tandanya lebih dari sama dengan 72, berarti kan bisa persediaannya itu bisa lebih dari 72, bisa 75, 76. Tapi di gudang itu pol hanya ada 72, berarti tandanya kurang dari sama dengan, ya. Kemudian lagi dari sini diperoleh 150. X ditambah 170. Y kurang dari sama dengan 64.000, ya. Gitu. Itu model matematikanya, ya. Sama, kenapa tandanya kurang dari sama dengan? Karena bahan kedua itu hanya stok maksimalnya itu ada 64 kg. Nah, ini model matematikanya. 200X ditambah 180Y kurang dari sama dengan 72.000 dan 150X ditambah 170Y kurang dari sama dengan 64.000, di mana X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Jadi model matematikanya ini. Nah, di video minggu lalu dan video kali ini kita sudah belajar terkait SPTLDV dan cara membuat model matematika. Insya Allah nanti di video selanjutnya kita akan mulai masuk ke program linearnya, ya. Ini kalian masih pengenalan dulu biar kalian tahu bagaimana cara menggambar grafik, cara menentukan daerah himpunan penyelesaian, cara membuat model matematika. Begitu. Mudah-mudahan kalian bisa menangkap penjelasan dari video ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah ucap kata. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.